Di era gadget saat ini secara tidak sadar mulai mengerus kebudayaan yang menjadi salah satu kekayaan intelektual bangsa, salah satunya permainan tradisional yang hampir sangat jarang kita temui saat ini yang keberadaannya tergeser karena adanya game online dan segala aktivitas berbau digital. Hal tersebut menjadi suatu kekhawatiran bagi pegiat budaya yang merasa bahwa permainan tradisional ini bukan hanya harus tetap dilestarikan, bahkan jika memungkinkan dijadikan sebagai aset berharga di bidang kebudayaan. Memang kita membenarkan juga bahwa sekarang anak-anak sudah berada di zaman digital, tapi tidak berarti salah kalau kita memperkenalkan permainan-permainan tradisional ke mereka. Ada beberapa hal yang nilai-nilai positif dari permainan-permainan tradisional. Yang pertama bahwa permainan tradisional melatih kita untuk bersosialisasi. Tidak ada permainan tradisional yang hanya dilakukan, yang bisa dilakukan hanya satu orang. Harus minimal 2 orang. Tidak seperti permainan gadget. Kedua, rata-rata permainan tradisional membutuhkan gerak tubuh. Hanya sedikit permainan yang duduk misalnya. Beda dengan permainan online yang bisa dilaksanakan di luar ruangan, di dalam ruangan, di ruangan ber-AC misalnya. Memang otak berpikir tapi fisik tidak bergerak. Kemudian melatih kinerja otak kanan, melatih berpikir, melatih berempati, melatih anak-anak berempati bahwa semua setelah kita berkompetisi memang ada yang kalah dan ada yang menang, tapi setelah itu semuanya kita belajar, kita mengajarkan ke mereka untuk menghargai kemenangan dan tidak terlalu euforia menerima kemenangan. Okay. Kalau menurut saya sih anak-anak zaman sekarang itu sangat kurang sekali tentang permainan, apalagi tentang permainan 90-an kayak enggrang, padende, asing-asing. Karena permainan saat ini lebih ke gadget, lebih ke online. Jadi orang lebih fokusnya ke HP saja gitu. Karena permainan saat ini agak kurang diekspos juga. Nah, ini salah satunya kegiatan kita untuk mengenang atau mengingat kembali permainan-permainan tradisional dulu. Kebudayaan dalam hal ini permainan semestinya harus tetap dilestarikan di tengah kita gempuran teknologi gadget. Kenapa? Karena kalau gadget itu memang mendekatkan yang jauh, tapi kita tidak bertemu secara fisik dan tidak ada emosional yang terjadi. Nah, kalau ada kegiatan seperti ini akan membuat orang secara emosional dekat dengan sejarahnya di masa lalu, kemudian bisa meneruskan ke anak-anaknya di masa depan. Dan terlebih lagi, kelebihannya dari permainan tradisional itu, dia tidak melihat rentang umur. Mau anak-anak, remaja, orang tua, semua bisa main. Dan buktinya bisa dilihat di sini. Mau orang tua, anak muda, semuanya main. Peran pemerintah juga dianggap berperan besar terhadap keberlangsungan permainan tradisional dengan membuat kebijakan dan kegiatan-kegiatan yang mendukung dilestarikannya permainan tradisional yang menjadi identitas suatu daerah. Irfan P. Putra, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.